Anda kembali dalam IDX Market Opening. Berikut ini pemirsa kami update ya informasi Anda seputar emiten atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kabar terbarunya kami hadirkan dari laba bersih kuartal 1 Bank BTN atau dengan kode saham BBTN melesat 36,7% menjadi 625 miliar rupiah. Kemudian juga ada emiten Lippo Karawaci atau LPKR dengan kuartal 1 mengantongi marketing sales 1,31 triliun rupiah, melesat 86% year on year. Laba bersih Wismilak Inti Makmur atau WIM melesat 531,6% pada tahun 2020 lalu. Dan yang terakhir ada perusahaan dan Direktur Utama Sritex atau Sril Iwan Lukminto digugat PKPU oleh Bank QNB. Kami akan fokus pemirsa ke BBTN, di mana update-nya adalah laba bersih tadi ya, yang melesat 36,7% pada kuartal 1 menjadi sekitar 625 miliar rupiah. Kalau kita lihat kinerja pergerakan harga sahamnya di tengah flatnya indeks harga saham gabungan ya hanya naik 0,02% saja, ternyata untuk BBTN naik 5,6%, posisinya 1.700. Kalau kita lihat lagi kinerja 6 bulannya naik 38,7%. PER-nya mencapai 11 kali, market cap-nya pemirsa 18 triliun rupiah. Kita kembali bahas bersama dengan Pak Franky Prasetyo, Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan. Pak Franky, thank you. BBTN, Yes, Anda tadi merekomendasikan gudang garam BBNI, belum kita bahas ya untuk BNI-nya. Tapi kami punya emiten update dulu nih, untuk BTN melesat 36,7%, bukan hanya laba kuartal 1, tetapi yang 2020 juga naiknya cukup signifikan. Kenaikan harga sahamnya juga ini terlihat sangat mengapresiasi rilis kinerja kuartal satunya yang naik 5,6%, penutupan kemarin 1.700. Apa rekomendasi untuk BBTN? Kalau BBTN saya kira it's a buy ya, maksudnya investor masih boleh beli BTN di harga saat ini karena menurut saya prospek kedepannya masih menarik. Apalagi kalau kita lihat sekitaran 80% dari kredit yang disalurkan itu ke mortgage, baik dari yang subsidi yang lebih banyak ataupun yang non subsidi. Jadi kita percaya dengan komoditas yang menguat akan mendorong daya beli masyarakat yang lebih tinggi, dan sekarang saat ini kan pemerintah juga lagi rajin memberikan stimulus dan memberikan ini ya bonus free PPN kepada pembeli rumah. Jadi harusnya, dan di mana 60% dari house buyer itu adalah menggunakan fasilitas KPR, dan kita lihat BTN itu berada di posisi yang sangat menguntungkan di saat seperti ini. Jadi BTN Anda rekomendasikan juga untuk beli, Pak Franky? Ya, betul. Baik, ada penurunan tipis pada pembukaan di 1685, 0,88% koreksinya. Sebaiknya kita beli di level-level berapa untuk BBTN, Pak Franky? Kalau BTN ya, menurut saya the strong support itu di 1.600, cuma kemarin kan udah naik 5,5% ya. Menurut saya kalau BTN ada turun di 1680 boleh beli sih, untuk for short term period boleh beli. Tapi mungkin untuk long term dia bisa ke 2.200-an sih. Kalau kita lihat dari guideline-nya CEO BTN yang mentargetkan laba BTN itu sekitaran 2,5 triliun di tahun ini, dan price to earning ratio-nya BTN cuma 7 kali, di mana normally itu 11 kali. Jadi price to book-nya juga cuma 0,9. Jadi saya masih quite optimistic terhadap BTN. Oke, supportnya bisa di 1.600-an, buy-nya bisa 1680 sampai 16 ya. Kalau targetnya tadi, mohon maaf, di posisi berapa Pak Franky? Kalau untuk short term di 1.800. 1.800, baik. Itu dulu ya, paling tidak targetnya ke sana dulu pemirsa. Nanti kalau 1.800 ini kita capai, kita ngomong lagi target berikutnya untuk BBTN. Buy BBTN ya. Betul. Kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9:05, IHSG running dengan posisi penguatan 0,09% atau sekitar 6 poin, tepat di posisi 6.000. Kemudian pemirsa kami tampilkan untuk Anda deretan saham-saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini, dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Berikut ini adalah 4 saham yang menjadi top gainers pada pagi ini, kemudian juga deretan dari saham-saham yang menjadi top losers di awal pembukaan atau sesi 1 ya.
Kembali kita akan berbincang pemirsa bersama dengan Pak Franky. Menanggapi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Pak Franky naik ke posisi 6.000 ya, memang masih satu ways tetap ya, karena Anda bilang targetnya ya 610, 620, paling itu saja dulu yang akan dicapai oleh indeks harga saham gabungan. Jangka pendek Pak, atau mungkin selama Idul Fitri ini nantinya sampai dengan selesai libur Idul Fitri? Indeks mungkin bisa ke 6.100, 6.200 ya, range-nya di sana. Jadi yang menarik adalah kalau kita lihat Dow Jones itu sebenarnya turun 1%. Baik. Tapi mungkin sedikit berbeda di mana kita nggak turun gitu. Jadi we can see the divergence between US market dengan Indonesian market. Di mana kalau market di sana turun bukan berarti market di Indonesia turun. Tapi ya market kita relatively sideways pada saat ini. Oke. Kemudian kami punya emiten update lagi tadi ya, kita lanjutkan dulu untuk LPKR. LPKR ini kan juga mengantongi marketing sales yang mengalami penguatan cukup signifikan 86% year on year. Mungkin ada kaitannya dengan stimulus fiskal dari Kementerian Keuangan. Betul. Apa rekomendasi untuk LPKR atau sektor properti deh di kuartal 1 2021 ini? Saya masih quite optimistic ya, seperti yang tadi saya katakan, di mana komoditas saat ini harga sawit ya, harga coal itu udah mulai naik. Jadi biasanya ketika komoditas di Indonesia itu kan di mana 40% dari kita itu komoditi. Jadi kalau komoditas menguat, sektor properti daya beli akan menguat, dan ketika menguat sektor properti akan menguat. LPKR saya suka, saya cukup menyukai LPKR karena di kuartal 1 ini sekitaran 50% dari penjualannya itu disumbangkan oleh Cendana Icon di Lipo Village, di mana harga rumah di sana itu sekitar 600 juta sampai 1 miliar. Jadi sub 1 miliar, di bawah 1 miliar. Menurut saya Lipo LPKR is being smart untuk menjual di segmen tersebut, karena di segmen itulah yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi gitu kan, dan pertumbuhan itu berkesinambungan. Mungkin berbeda ceritanya kalau kita mengatakan segmen di atas 2 miliar, karena di atas 2 miliar itu mungkin cenderung jenuh dan pertumbuhannya tidak di sana gitu. Jadi LPKR I think it is a good company. Saat ini di 202 mungkin bagi investor yang mungkin lebih berani take risk ya, untuk short term mungkin boleh beli dengan target harga di 220. 220 lebih ke spekulatif saja ya. Spekulatif buy ya. Spekulatif buy, baik. Satu lagi Pak, tadi Anda merekomendasikan gudang garam. Nah, tapi WIM ini tampaknya untuk laba bersihnya lebih baik, 531 loh kenaikannya Pak, 531% pada tahun lalu. Kenapa bukan WIM saja? Kenapa harus ke gudang garam, atau juga WIM sebenarnya bisa? Menariknya, WIM itu adalah my pick for last year. Jadi tahun lalu di bulan 3 bulan 4 ini saya beli WIM. Maksudnya kami merekomendasikan WIM, that is our favorite picks, di mana harga pada saat itu masih 140 150. Dan tapi saat ini kan harganya udah 930. Kemarin malah sempat 1080. Jadi kita melihat kenaikan WIM itu sudah selaras dengan kenaikan harga sahamnya juga gitu. Jadi WIM ini malah meskipun memiliki performanya bagus, tetapi ya dengan kenaikan harga yang tinggi cukup rentan profit taking. Baik. Valuasinya sudah lebih tinggi ya, lebih mahal. Sebenarnya mau dibilang mahal juga sebenarnya masih belum. Ya menurut saya fair value-nya mungkin kalau untuk investor masih bisa ke 1.100 masih bisa gitu. Cuman ya di harga yang mahal ya cenderung profit taking is normal gitu. Jadi ya untuk investor yang baru mau masuk ya mungkin harus lebih berhati-hati seperti itu. Lebih berhati-hati ya untuk WIM. Sebenarnya ini cocoknya untuk tahun lalu, karena tahun lalu harganya masih di bawah 500-an. Iya, betul. Malah harganya di bawah 100 malah kemarin. Baik, nanti akan kita lanjutkan untuk saham pilihan tadi BBNI yang belum kita bahas ya Pak Franky, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan saham pilihan akan kembali usai pariwara berikut.